Indonesia, dan bahasa Indonesia itu akan Ibu yang mengajar. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi Ibu mau yang memimpin doa itu adalah ketua kelasnya. Ketua kelasnya di sini siapa? Oke, Rehan, dipersilakan untuk memimpin doanya. Amin. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau ngabsen nama-nama kalian. Siapa nih kira-kira yang gak hadir di mata pelajaran Ibu? Oke, absen yang pertama ada Adelia, ada Budi, ada Sheryl, oke, Danu, oke, Esra, oke, dan Rehan, oke. Masuk semua ya. Kira-kira kita hari ini mau belajar tentang apa? Coba ada yang tahu gak? Angkat tangannya kalau ada yang tahu. Nah, kita ini akan masuk ke pembelajaran tema 3 serta subtema 1. Coba tema 3 ada yang tahu gak judulnya apa kira-kira? Betul, judulnya adalah peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1-nya berjudul hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tapi kayaknya Ibu lihat kalian itu gak semangat. Jadi Ibu mau kasih ice breaking. Ice breakingnya ya kecil-kecilan. Ice breakingnya tepuk semangat aja biar kita semangat ya. Oke, Ibu kasih contoh. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, beri aplaus dulu. Di tema 3 peduli terhadap makhluk hidup dan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tapi kita cuma ambil bagian bahasa Indonesianya dan masuk ke dalam wawancara. Kira-kira sebelum Ibu jelasin, ada yang tahu nggak arti wawancara itu apa? Coba yang berani menjawab angkat tangannya. Nanti Ibu kasih nilai aplaus. Coba. Nah, betul. Wawancara itu adalah percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Kira-kira murid-murid Ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini ada yang tahu nggak pengertian dari narasumber dan pewawancara itu apa? Coba, pertama itu narasumber. Narasumber itu apa? Betul, orang yang diwawancarai. Kalau pewawancara, orang yang melakukan wawancara. Betul. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang mempunyai informasi. Sedangkan pewawancara itu adalah orang yang melakukan wawancara. Nah, wawancara ini memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk menggali informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jadi, anak-anak Ibu tolong perhatikan PPT yang ada di depan ini sudah Ibu ringkas sedemikian rupa agar kalian mengerti ya. Oke? Dan kalian menyimak apa yang Ibu bilang dan seandainya Ibu tanyakan kalian mengerti. Oke, kita lanjut. Nah, masih ke dalam wawancara. Di daftar pertanyaan wawancara itu mengandung unsur 5W dan 1H. Kira-kira ada yang tahu nggak 5W 1H itu? Anak-anak kelas 4 ada yang tahu nggak apa artinya? Terdiri dari apa aja? Terdiri dari who, what, when, where, why, and how. Itu ada 6. 5W plus 1H. Di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia ada yang tahu nggak? Satu aja sebut. When, apa artinya when itu? Kapan, betul. Jadi daftar pertanyaan mengandung 5W 1H ini bertujuan untuk mempermudah penggali informasi mendapat keterangan secara jelas, detail dari narasumbernya. Oke? Selanjutnya kita masuk ke sini. Sebelum itu kayaknya Ibu lihat-lihat gak ada yang semangat. Padahal masih pagi loh ini. Jadi Ibu mau kasih satu ice breaking lagi. Oke? Ibu kasih contoh. Ice breakingnya adalah buka tutup dan gulung. Ibu kasih contoh ya.
buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, bisa ya? Kita coba yang versi cepatnya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, jangan lupa keep smile, tersenyumnya. Jadi di pelajaran ibu ini gak usah takut-takut, gak usah deg-degan, gak usah nervous, karena kita santai tapi benar-benar harus dipahami ya. Oke, kita masuk ke dalam tahapan sebelum wawancara. Nah, murid-murid ibu kira-kira selain di PPRT ini ada yang tahu nggak tahapan sebelum wawancara itu ada apa aja? Betul, mempersiapkan diri sebelum wawancara, benar harus mempersiapkan diri supaya jadi lebih oke. Jadi sebelum wawancara ini kita harus membuat perjanjian antara siapa sih Bu? Perjanjian antara kedua belah pihak, antara pewawancara atau dari narasumber. Mereka harus memiliki ikatan janji. Janjinya apa aja Bu? Nah, janjinya itu boleh dari waktu, kapan, di mana. Nah, itu harus memiliki janji dan menunjukkan kesan yang baik. Selanjutnya ada berpakaian yang sopan. Kenapa kita harus berpakaian sopan? Coba, ibu ngajarnya berpakaian sopan atau enggak? Sopan kan, supaya enak dilihat, oke? Nah, dan kita harus menyiapkan daftar pertanyaan. Kenapa sih Bu harus menyiapkan daftar pertanyaan? Nah, itu tuh sebenarnya wajib nggak wajib ya, jadi 50-50 sesuai dengan kemampuan kita aja. Tapi ibu menyarankan kalau kalian melakukan wawancara itu harus menyiapkan list pertanyaan supaya kita nggak nervous, nggak kagok, nggak deg-degan saat kita melakukan wawancara. Jadi lebih prepare aja gitu. Dan yang ketiga sebelum wawancara itu kita harus berlatih. Berlatihnya dalam hal apa Bu? Berlatihnya dalam hal berbicara, public speakingnya harus benar-benar kayak lancar, nggak deg-degan, nggak nervous, semuanya harus oke. Oke, kita lanjut ke tahapan ketika sedang berwawancara. Bu, kenapa sih kalau ketika sedang berwawancara itu harus disiapin ini itu? Ya sama aja hal sebelum wawancara. Semua yang kita lakukan adalah butuh proses dan butuh persiapan diri yang matang. Jadi yang pertama itu ada pengenalan diri. Sebelum wawancara itu kita harus mengenalkan diri. Contohnya ibu, perkenalkan nama ibu adalah Rifka Angelina Wati Marun, biasa dipanggil Ibu Rifka atau Ibu Angel, gitu kan? Nah, yang kedua ada menyampaikan tujuan wawancara. Seperti yang pertama tadi, di wawancara, pengertian wawancara itu ada tujuannya, dan di unsur 5W1H juga ada tujuannya. Dan sedang melakukan wawancara itu juga ada tujuannya. Jadi kita sampaikan tujuan kita melakukan wawancara itu apa dan manfaatnya apa gitu. Nah, yang ketiga itu mulailah berwawancara. Dan kita juga pas lagi melakukan wawancara, kita harus membawa buku, catatan atau perekam suara. Gunanya buat apa Bu? Untuk mencatat hasil jawaban yang diberikan oleh narasumber. Jadi kita tahu apa aja sih yang dijawab oleh narasumber itu, gitu kan. Selanjutnya ada mendengarkan narasumber. Nah, sama halnya dengan kalian mendengarkan ibu menjelaskan tentang wawancara ini. Jadi kalian saat lagi wawancara kalian harus mendengarkan narasumber itu berbicara, menyimak gitu loh. Selanjutnya ada menghormati petunjuk narasumber. Menghormatinya itu ya dengan salah satu mendengarkan, itu juga masuk ke dalam menghormati. Selanjutnya menghindari menyela narasumber. Bu, menyela itu apa sih? Menyela itu bisa sama dengan menyerobot. Jika narasumbernya belum selesai berbicara, sebaiknya gak boleh dipotong karena itu adalah hak dan kewajiban dia. Terus ada menghindari minta pengulangan jawaban gitu. Kalau misalkan udah selesai jawaban, sesi tanya jawabnya, ya sudah stop aja. Dan yang terakhir adalah menghindari pertanyaan menyinggung. Menyinggung itu dalam arti menyakiti perasaan narasumber atau pertanyaan-pertanyaan yang
yang benar-benar nggak masuk akal, negatif, itu harus dihindari. Oke ya, kita masuk ke tahapan sesudah wawancara. Bu, kenapa sih semua itu harus punya persiapan gitu, supaya kita memiliki hasil yang benar-benar bagus gitu. Nah, sesudah wawancara ini juga memiliki persiapan. Nah, apa aja sih? Yang pertama, memohon diri dengan sopan. Memohon diri itu bisa kayak mengucapkan terima kasih. Itu di poin nomor 2 ada mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih untuk apa, Bu? Ucapkan terima kasih sudah mau diwawancarai, sudah mau ditanya-tanya, sudah mau meluangkan waktunya, karena time is money, waktu adalah uang, dan waktu itu sangat berharga ya. Di poin ketiga ada menyampaikan permohonan maaf. Bu, permohonan maafnya buat apa? Kalau murid-murid belum ada yang tahu ya. Permohonan maafnya ini untuk menghargai narasumbernya. Kayak misalkan ada salah kata atau salah perbuatan dari pewawancara atau dari kita harus melakukan permohonan maaf gitu. Nah, Ibu mempunyai 3 prinsip atau 3 kalimat yang benar-benar harus ditekuni, harus dijalankan, dan harus diitukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan itu adalah hak dan kewajiban kalian. Apa sih Bu 3-nya itu? Coba ada yang tahu nggak yang tadi kita sebutin di terakhir? Betul, ada permohonan maaf, berterima kasih, dan yang satu lagi meminta tolong. Jadi poin 3 ini sangat penting untuk murid-murid semua ya. Kalau kalian sedang kesusahan, mau butuh bantuan orang lain, itu harus meminta tolong. Biasakan ucapkan kata tolong. Nah ya kan. Dan yang kedua, di poin yang sebelumnya tadi itu ada kata berterima kasih. Jika kita sudah ditolong, kita harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya sudah mau membantu gitu. Dan yang ketiga adalah mengucapkan kata permohonan maaf. Permohonan maaf itu sama hal yang kayak tadi. Semua hal yang kita lakukan atau salah, kita harus meminta maaf, dan jangan takut untuk berkata maaf gitu. Sesuai dengan lagunya Naur Ayu. Kira-kira ada yang tahu nggak lagunya Naur Ayu itu yang berkaitan dengan 3 hal itu? Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu ya. Nah, lagunya itu ucapkanlah permisi dengan senyum yang manis, minta tolong saat kau butuhkan bantuan teman, minta maaflah jika kamu punya salah, tapi yang terpenting kata terima kasih. Nah, pas kan ada 3, ini harus kalian terapin. Selain pembelajaran bahasa Indonesia ini juga berkaitan ke dalam pembelajaran PKN. Jadi benar-benar hak dan kewajiban kalian di sini tuh ada. Oke? Karena waktunya sudah selesai dan sesi Ibu juga sudah habis. Jadi hal itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga di kemudian hari jika Ibu bertanya, kalian bisa menjawab tentang wawancara ini ya. Oke? Sekian dari Ibu. Terima kasih. Bye.